pagi kekasih Yesus Kristus, khususnya kaum perempuan Jemaat GKPI Rawamangun dan kaum perempuan dimanapun dan apapun yang sedang Anda pikirkan pagi hari ini. Mari kita mempertajam pendengaran kita sebagai seorang murid, dengar-dengaran dengan firman Tuhan, karena pendengaran kita harus dilatih supaya kita dapat membedakan mana suara Tuhan, suara daging, suara manusia, dan suara iblis. Ini semua butuh pelatihan, sebagaimana Yesaya mengatakan dalam pasal yang ke-50 ayat yang ke-4. Sapaan rohani kita hari ini adalah dari Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, dan saya bersama dengan seksi perempuan Jemaat GKPI Rawamangun. Saya bersama dengan Ibu Koni Boru Nadia, Nyonya Panggabean, dan juga bersama Ibu Rumbi Boru Simatupang, Nyonya Tambunan sebagai Ketua Seksi Perempuan, dan Ibu Edith Boru Pasaribu, Nyonya Manurung sebagai Ketua Serapim, dengan tema perumpamaan kerajaan surga. Percakapan ini akan kita dahului dengan doa yang akan dibawakan nanti oleh Ibu Koni Boru Nadia, dan pembacaan firman Tuhan secara responsoria dengan Ibu Rumbi dan Ibu Edith nanti membacakan firman Tuhan untuk kita, sehingga kita nanti lancar dalam membawakan diskusinya. Mari kita mulai dengan doa. Kami persilakan Inang Nadia membawa doa kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini, mau memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mau mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menolong, memberkati kami, agar kami boleh menyimak dan boleh membicarakan isi firman Tuhan tentang kerajaan Allah bersama dengan amal pendeta kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Kita dengarkan firman Tuhan dari Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kami persilakan Inang berdua. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sampai sedemikian jauh kita membaca dari Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 tentang perumpamaan kerajaan surga yang menjadi tujuan dari semua orang yang percaya. Aku percaya kepada Tuhan Yesus karena aku ingin masuk kerajaan surga. Tapi kerajaan surga itu diumpamakan Tuhan Yesus karena kita kan belum dapat menggambarkannya. Bahkan kapan kerajaan surga itu tiba,
sebagaimana direncanakan Tuhan, tidak ada orang yang tahu. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita jangan terlena oleh situasi yang ada, karena iman kita kadang-kadang menjadi terlena karena kita terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan, kita lupa mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kerajaan surga, sementara tujuan hidup kita adalah untuk menyongsong kerajaan surga itu. Maka Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 orang gadis yang menyongsong kedatangan seorang mempelai pria yang sudah dipersiapkan. Dalam satu malam itu mereka akan menyongsong kedatangan mempelai pria dan akan memulai pesta. Ternyata ketika malam itu 10 wanita yang menunggu kedatangan sang mempelai, dan semuanya memiliki persiapan. Mereka datang dengan apa adanya dan sebagian mempersiapkan diri dengan baik. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengumpamakan ke-10 gadis ini menjadi dibagi 2. Ada orang yang siap-siap menyongsong kedatangan sang mempelai, disebut sebagai gadis-gadis yang bijak. Tapi orang-orang yang tidak mempersiapkan dengan baik, walaupun mereka datang, walaupun waktunya diberikan, walaupun pikirannya diberikan, tapi tidak dipersiapkan secara lebih serius, adalah orang-orang yang sudah tahu, tapi tidak mempersiapkan adalah orang-orang yang paling bodoh. Ada banyak di tengah-tengah kehidupan kita seperti ini. Ada orang yang bijak, yang mempersiapkan kedatangan surga, selalu dia berdoa, memperhatikan tanda-tanda zaman apa yang terjadi. Tapi ada banyak orang yang membiarkan segala sesuatu berlangsung dan tidak membuat itu menjadi membangun imannya, mendekatkan dia kepada Tuhan, dan mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua. Zaman ini, era ini, saat ini adalah hari-hari terakhir, bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sebagaimana dijanjikannya untuk membawa kita ke rumah Bapa sudah semakin dekat. Dia katakan, lihatlah tanda-tanda alam, lihatlah begitu banyak masalah yang timbul sekarang ini, yang semakin membawa kita dalam sebuah pemikiran bahwa ini segera akan berakhir. Itu yang boleh kami sampaikan sebagai pendahuluan dari diskusi kita. Maka kami sampaikan kepada 3 orang ibu-ibu dari seksi perempuan Jemaat GKP Rawamangun, bagaimana kita mengembangkan teks ini dan bagaimana kita mempersiapkan jemaat kita agar menjadi jemaat yang siap menyongsong kedatangan Yesus yang kedua. Bagaimana pemahamannya? Nah, kita coba dengan pertanyaan-pertanyaan dan berupaya memberikan jawabannya. Siapa duluan? Akhirnya. Iya, Mas. Kenapa kerajaan surga itu diumpamakan seperti 10 gadis, ada yang pintar, ada yang bodoh? Gitu. Kenapa bukan misalnya yang lain gitu? Iya ya. Kenapa sama gadisnya? Kenapa bukan sama pemuda ya? Apalagi opung-opung yang sudah mau meninggal ya. Dan seharusnya itu yang lebih dekat sebenarnya. Tapi kenapa kepada pemuda? Kayak siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Karena kalau menurut saya, perempuan itulah yang seperti di dalam sebuah rumah, ya. Kan ada suami, ada istri, atau gimana, atau mungkin dia belum nikah juga bisa. Tapi kan biasanya perempuan lah yang bersiap untuk melakukan persiapan, misalnya kedatangan tamu, apakah sudah ada kuenya, apakah sudah ada minumannya, gitu. Tapi kalau laki-laki mungkin karena biasa bekerjanya di luar bukan di rumah, konteksnya kan perempuan lebih banyak bekerja melakukan tugasnya di rumah, mungkin dia lebih peka. Tapi tetap aja ada yang agak cuek ya. Ada 5 gadis yang bodoh tadi ya, seperti gadis yang cuek, dia nggak peduli. Udahlah nanti datang, nanti aja gitu. Jadi begitu kalau menurut saya. Iya ya. Jadi kalau kita buat pendekatannya dari rumah, bahwa yang paling banyak melakukan persiapan menyongsong tamu, jam makan dan lain sebagainya selalu perempuan ya. Ya. Pendapat Tina di mana? Bisa juga sih di perumpamaan itu diambil perempuan, karena misalnya kayak perempuan yang mau menikah itu aman, kan dia pasti excited ya, dia kayaknya menunggu-nunggu saat itu,
kapan nih kita married, terus udah gitu dia persiapkan semuanya secara detail dari A sampai Z, dia siapkan perempuan ini. Jadi begitu saatnya tiba dia memang sudah siap untuk menikah, untuk seseorang datang menjemputnya. Itu siap. Jadi perempuan ini merasa penantian itu sesuatu yang sangat penting ya. Jadi itu menarik semua pikiran sehingga menarik semua aktivitasnya. Jadi semua aktivitas wanita-wanita yang menunggu, yang menanti pernikahan, semua pemikirannya itu adalah tentang pesta. Bajunya lah, undangannya, kadonya, atau apa lagi? Dirinya kan, dan lain sebagainya. Karena memang pernikahan itu, apalagi kita orang Kristen sekali untuk seumur hidup, maka selalu dibuat sangat berkesan. Karena itu hanya sekali, kan kita harapkan kita 2 kali menikah. Ada yang harapkan enggak? Jangan sampai itu sekali aja, itu sinap ya. Lagi pula kalau nanti ada yang datang, kalau misalnya ada beberapa laki-laki datang berkunjung, kan nanti kalau dia nggak bersiap dengan kewibawaannya atau kecantikannya atau tutur kata sopan santunnya, mungkin laki-laki nggak jadi aman. Nah, gitu contohnya. Iya, dan laki-laki pun melihat seorang wanita yang dia inginkan menjadi istrinya adalah wanita-wanita yang sudah siap ya, siap gitu ya. Jadi kalau kita berkenalan dengan wanita kan kita lihat kadang-kadang kita katakan masih kanak-kanak itu, karena ini kan belum siap. Nampak dari psikologisnya, nampak dari fisiknya, nampak dari semuanya kesiapan itu. Nah, jadi wanita yang mau menikah memang kelihatan sekali dari cara berpikirnya, cara bertindaknya, dari semuanya yang kita lihat. Nah, bagaimana kita membuat norma-norma yang dianut, yang dimiliki oleh wanita yang menantikan seorang pengantin itu, kalau kita buat itu menjadi norma bagi setiap orang Kristen untuk menunggu kedatangan Yesus Kristus. Mana? Ya, dari segi misalnya kayak kita beribadah, dia rajin beribadah, dia baik sama teman-temannya, dia tekun membaca kitab, mungkin juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja, salah satunya mungkin ikut PA ibu-ibu atau gimana gitu, makanya itu mungkin salah satu contoh yang melihat orang, salah satu normanya. Ya. Contoh dia melakukan yang terbaik gitu, yang baik. Mungkin ada lagi beberapa yang. Ya, silakan. Masih ada? Ya, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya secara detail di doa. Ya. Jadi seperti juga calon pengantin tadi kan dia mempersiapkan minyaknya, juga mempersiapkan cadangan minyaknya. Ada obor, kalau tidak ada minyaknya kan percuma gitu. Jadi ketika minyak yang ini habis, dia masih punya persiapan. Jadi kita pun harus seperti itu gitu. Kita ada persiapan kita, ada rencana kita ke depan, prioritas kita apa sih? Gitu kan, Mama? Ya, jadi biasanya kalau kita tertarik terhadap sesuatu, kalau kita tertarik, itu akan membuat kita pertama aktif ya, ada motivasi. Yang kedua, lebih dalam lagi, itu akan membuat kita menjadi kreatif. Jadi kreativitas itu datang adalah daya tarik dari sesuatu yang kita tunggu dengan persiapan diri kita. Maka akan kita lihat seperti tadi anak dari situ, udah kita lihat kreatif enggak? Ya. Kan kalau orang Batak, kalau dilihat anak-anak gadis yang kreatif, maunya ini parmen, bahkan gitu ya. Kreativitasnya itu, sifat penantiannya itu. Nah, kalau kita bawakan ini di dalam persekutuan kita sebagai seksi perempuan, maka sebenarnya kita harus sangat menekankan di dalam persekutuan itu tentang kedatangan Kristus. Ya. Apa yang timbul dalam pikiran kita kalau kayak gini? Kreativitas apa? Apa yang mau kita beritakan? Kita harus benar-benar siap, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, anak-anak kita, kemudian mempersiapkan gereja juga. Dan gereja juga harus tahu, jemaat harus tahu bahwa kedatangan Kristus itu ya itulah akhir zaman gitu, dan makin dekat. Nah, misalnya ya, kalau kita lihat di rumah tangga
di gereja, di masyarakat, berapa persenkah percakapan kita tentang kedatangan Tuhan Yesus? Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Berarti kalau kita nggak pernah mempercakapkan kedatangan Tuhan Yesus, sama dengan kita juga mematikan kreativitas orang untuk bertumbuh di dalam Kristus. Ya. Kalau demikian apa yang mau kita lakukan? Mulai menceritakan tentang kedatangan Kristus, persiapan kita. iya, dan menceritakan bahwa itu adalah tujuan kita terakhir. Di situ. Ada tanda-tanda Iya. akhir zaman yang mungkin bisa kita lihat semakin runyam, semakin Iya. parah dan semakin menyakitkan. Saya selalu bertanya sama orang tua beberapa pertanyaan. Satu selalu saya tanya, Opung, kalau kau nanti meninggal dunia sampai enggak ke surga? Iya. Itu selalu saya tanya, sampai enggak ke surga, Opung? Lalu dia langsung melihat melotot gitu ya, seperti pertanyaannya menohok gitu ya. Dia bilang, banyak jawaban. Tapi kesanku adalah, walaupun Opung gak siap. Kenapa sih gak siap? Karena tidak ada pemahaman itu. Iya, jadi kita kurang mempercakapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekaligus kurang kita membicarakan nasib kita di kehidupan nanti. Kita asik memperbincangkan kehidupan kita yang sekarang ini, sehingga kita lupa mempercakapkan kehidupan nanti, sehingga itu seperti bukan destination, bukan tujuan. Tujuannya hidup kekal itu sekarang bagi kita, nah? Harusnya tujuan. Iya. Seharusnya tujuan. Iya, tujuan. Makanya dia berkata perempuan menunggu kedatangan pengantin. Apa sih tujuan hidup seorang perempuan yang kalau di kampung dulu seperti orang Yahudi, atau seperti di kampung ketika kita masih di kampung dulu ya, gak sekolah lagi, gak kerja, tujuannya apa? Menikah. Jadi semua tujuannya menikah. Maka sebagai orang Kristen sebenarnya harus semua tujuan kita memasuki hidup yang kekal, sehingga kita memperbincangkan begitu mahalnya kehidupan yang kekal itu. Jangan sampai lewat dah gitu ya. Nah sekarang kita melihat itu, tanda-tandanya apa? Kalau kita lihat tadi, ada yang boleh kita kasih contoh tanda-tandanya? Ya, seperti bencana kayak COVID sekarang ini ya, Mak, penyakit. Ya, Ya. dia dari katakan ada perang, ada apa lagi? Kelaparan, kejahatan semakin tinggi gitu ya. Seksual juga semakin brutal gitu ya. Moral semakin merosot gitu ya. Dan itu tanda-tandanya, termasuk penyakit juga. Jadi kita harus melihat misalnya gini, penyakit COVID ini dalam rangka kedatangan Yesus yang kedua. Bolehkah kita percakapkan? Saya selalu mengatakan, itu orang pada takut, jangan usah dihubungkan, jangan dihubungkan gitu ya. Lalu untuk apa itu ya? Kenapa masa nggak boleh kita hubungkan dengan kedatangan Yesus yang kedua? Karena dikatakan, lihatlah tanda-tanda Allah. Ya apa yang terjadi di dunia ini, kalau menurutku sih harus dihubungkan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Kalau saya ya. Jadi kita bisa bilang zaman ini sudah akhir zaman ya, Emang sudah akhir zaman. Ya. Jadi kita harus bijak, benar-benar bijak untuk melihat yang ada di depan kita ya. Jadi bijak tidaknya kita tergantung bagaimana analisa kita dengan apa yang terjadi di alam ini. Gitu ya. Sama kita juga bisa berdamai jadinya. Pak. Iya. Jadi kita nggak stres. Nggak stres. Kan mengenal Kristus kan anti stres. Iya. Stres nanti cepat mati. Masih banyak hal yang boleh kita lihat sebenarnya, bahwa di dalam kedatangan Kristus dikatakan Tuhan Yesus, kalau kedatangannya itu makin dekat, nanti nabi-nabi palsu juga makin banyak. Siapa nabi-nabi palsu? Kalau kita sekarang kita kenal di Kristen pastor gitu ya, pendeta gitu ya, pelayan, ini banyak yang palsu nanti. Dan akan semakin dekat kedatangannya, semakin banyak yang palsu.
Ya, maka kalau kita tidak hati-hati berpegang teguh dengan iman kita, Kita bisa jatuh dalam limbo kita, limbo. Seperti sekarang ini. Inang boleh melihat contoh-contoh bagaimana gereja sekarang nggak punya pegangan, nggak punya pegangan, nggak ada pegangannya tentang situasi yang datang ini. Apalagi jemaat sekarang, tanda-tandanya jemaat itu nanti akan memanggil orang-orang yang dia suka memberitakan firman, bukan mendengar firmannya, melihat orangnya. memilih-milih. Iya, memilih-milih. Karena dia pingin yang dia suka itu bukan bagaimana kita menyukakan Tuhan, tapi kita menjadi disukakan Tuhan gitu loh. Prinsipnya berubah gitu. Jadi banyak nanti hamba Tuhan juga yang akan memberitakan hal-hal yang menyenangkan, tapi kurang hal-hal yang menegur, mengingatkan. Kurang juga hal-hal yang menenangkan. Ya, jadi tidak ditanamkan firman Tuhan sehingga tidak berbuah. Masih ada lagi kira-kira? Jadi untuk kesiapan kita sendiri, Amang, kita pribadi jemaat itu untuk kedatangan Kristus ini itu apa aja, Amang? Perangkat-perangkatnya atau bagaimana kita untuk bisa bersiap gitu? Ya secara fisik gitu ya, secara psikologis kerohanian kita. Kita harus betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan tentang kedatangan yang kedua. Dan kita harus bayangkan kalau kita sangat beruntung di dalam kedatangan yang kedua itu, bukan rugi. Bukan rugi. Sekarang warga jemaat merasa rugi nggak kalau Yesus datang untuk kedua kali hari ini? Bukan hanya rugi, takut. Takut sekali kedatangan itu kan. Nah, jadi sebenarnya inilah yang ditunggu-tunggu. Paulus menunggu kedatangan Yesus yang kedua, maka dia dekat sekali. Karena di dirinya dia selalu bayangkan kedatangan Yesus yang kedua itu. Itu perangkat lunak ya di dalam kita. Kalau perangkat lunak itu nanti sudah terpatri dengan baik, muncullah perangkat-perangkat kasarnya. Misalnya karena kita rindu akan kedatangan Tuhan Yesus, mulailah kita membaca apa sih tanda-tanda alam yang dimaksudkan itu. Gitu ya. Atau mungkin kita akan belajar lagi apa sih tanda-tanda bagaimana keadaan di surga nanti. Kita akan membuka kan. Kalau kita udah mulai rindu, kan seorang perempuan itu kalau udah mau menikah selalu dibayangkan kalau suamiku nanti kayak gini, rumah kami kayak mana lah, kan gitu. Kan dibayangkan nanti di sana, ya. Apa yang aku terima dari suamiku, berapa gajinya nanti kalau suamiku kayak gitu, kan itu yang dipikirkan semua. Kenapa? Karena dia masih makin dekat-dekat dia menikah. Ya, makin dekat dia menikah, semuanya makin dipikirkan. Harapan yang baik yang iya, gitu. Jadi kita pun sebenarnya gitu. Tanda-tanda orang yang sudah mulai dekat dengan kerajaan surga, yaitu semakin memikirkan hal-hal itu. Jadi kita pun gereja sebenarnya harus menanamkan itu pada anak-anak mulai, ya, harus diajarkan bagaimana kedatangan Yesus yang kedua, supaya kita jangan terlena seolah-olah hidup ini hanya di dunia ini sehingga mereka bahas masalah karir terus. Iya betul. Ya, juga kan? setiap kita juga nggak tahu kali kemana nantinya. Ya. Apalagi situasi seperti ini, Amang, kita kan harus mempersiapkan anak-anak kita yang kuliah kan nanti bekerjanya bagaimana. Apalagi sekarang udah zaman digital, terus semuanya nanti kebebasan segala macam. Iya, segala hal itu kadang-kadang saya mikir, aduh kok kayaknya nggak seperti dulu ya. Kadang-kadang saya berpikir teknologi ini terlalu canggih, jadi hal-hal yang biasa itu jadi berubah sekarang. Kan sekarang nanti kita kan new normal ya, Amang ya. New normal berarti kita balik lagi ke zaman kita ketika teknologi belum terlalu seperti canggihnya seperti sekarang itu gitu, Amang. Ada dua kemungkinan namanya, ada yang membawa kebaikan, ada yang membawa kejatuhan, malah jadi terpuruk. Kalau saya selalu melihat gini, apapun perubahan zaman, yang penting pemahaman kita sudah tertanam dengan baik. Makanya saya selalu agak memburu gitu ya. Karena yang saya tahu adalah
bagaimana menanamkan tentang Tritunggal dalam pengertian seseorang. Karena kalau kita mengenal Allah yang Tritunggal itu, maka kita akan dimampukan menghadapi apapun. Ya. Ada satu pertanyaan saya yang mengganjal gitu, Ya, seperti kedatangan Tuhan itu kan jarang sekali diberikan gitu ya, khususnya untuk kita di sini dibicarakan gitu ya. Jadi pemahaman untuk itu bagi yang lansia atau yang sudah tua itu bagaimana? Supaya mereka tahu, udah dekat ya kedatangan Tuhan. Terus saya harus bagaimana? Bagaimana caranya? Apa caranya? Ya, ini boleh memberi tanggapan. Kasihan sekali kan kalau sampai lansia itu secara jasmani mereka kan udah dekat kematiannya. Padahal dia tidak dipersiapkan untuk itu. Sebenarnya inilah kecelakaan dari gereja, tidak mempersiapkan warga jemaatnya menyongsong kedatangan dua yang harus disongsong, kedatangan Yesus atau kematian kita. Kan di situ ya. Karena ketika Yesus datang, orang yang mati akan dibangunkan, orang yang hidup akan diubah. Tapi sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia berdosa, kan sudah ada batas-batas usia. Sebelum Yesus datang, apakah kita sudah siap di dalam kematian kita menyongsong kedatangan Yesus? Ini persoalannya. Kalau tidak siap juga, kan gitu. Maka pekerjaan yang paling keras sebenarnya bagi kita untuk orang ini. Jangan sampai mereka nanti lewat satu persatu, nggak tahu mau kemana, bingung. Ya, udah napasnya satu-satu, lalu kita kasih lagi perjamuan kudus, dia bingung untuk apa ini? Iya. Kalau anggapannya karena udah mau mati gitu. Karena udah mau mati. Jadi ada yang blunder dalam pemikiran itu. Padahal enggak ya, Bang ya? Enggak. Jadi itu sebenarnya harus jelas. Makanya di minggu-minggu terakhir ini saya menjelaskan masalah Roh Kudus dan juga menjelaskan masalah surga gitu ya. Apa sih surga itu sebenarnya? Bagaimana kita menyatu dengan kemuliaan Allah supaya kita kembali seperti Adam dan Hawa dulu, kan gitu ya. Jadi bukan sekedar kita nanti di surga, oh nggak ada lagi penderitaan di situ gitu ya. Ada sukacita gitu. Ternyata bukan. Di sana kita nanti akan menyatu dengan Allah, dengan kemuliaannya itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapat kemuliaan. Nah, orang tua ini udah pasti nggak merasa seperti itu. Pastinya merasa ada yang kurang. Ya, makanya sudah terlambat kita harus ajarkan ke mereka. Ya, dan kita yang muda ini yang tahu, yang nggak usah lagi harus melalui PA, tapi diskusi ke rumah, harus diantar dong ke rumah. Apalagi orang sekarang yang sudah tua, udah sakit encok, darah tinggi, masih datang ke gereja. Syukur kalau bisa datang. Lalu yang tidak datang ini, kan tugas kita itu. Tugas kita menyampaikan, jangan sampai ada warga jemaat tidak merasa pasti masuk surga padahal dia sudah mau mati. Kan itu tugas kita. Itu makanya kalau ada orang sakit, kita harus berkunjung untuk apa? Mengingatkan. Jadi bukan hanya mendoakan supaya dia sehat. Aduh, bukan. Emang berapa yang sehat kalau pengen udah tua? Kan yang mau diingatkan, jangan sampai kau lupa momen to mori ya, momen to mori ya. Ingatlah hari kematianmu. Itu. Jadi kalau kita melihat orang sakit, itu dua sisi. Saya selalu lebih banyak menekankan tentang momen to mori. Ingat hari kematianmu itu indah sekali. Tapi kalau Tuhan masih menginginkanmu hidup di sini, itu berkat yang lain. Gitu. Jadi kita harus memisahkan itu supaya kita juga mempersiapkan diri. Makanya kadang-kadang kalau pergi melihat orang sakit, rame-rame, hanya mengatakan supaya cepat sembuh, dikasih amplop, itu hiburan apa?
Hiburan apa? Gitu ya. Jadi yang paling utama adalah ingatkan tentang hari kematiannya. Dan gitu. Dan kita berani mengatakan itu, mempersiapkan itu, supaya yang kita kasihi itu, kalau dia sudah yakin masuk surga, akan keluar nanti kreativitas. Kan kreativitasnya, Tuhan, kalau melalui penyakit ini aku akan berangkat, tolonglah semua dosa. Bukan gitu. Kan orang yang tahu kalau dirinya mau mati kan baik itu semua. Ada nggak orang yang nakal udah mau mati? Nggak ada. Pasti memperbaiki dalam sekejap itu menyesali semua. Dan itu yang kita minta. Jadi kita legitimasilah dengan perjamuan kudus. Kita bantulah dia dengan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu membantu imannya itu. Iya, di situ. Karena memang masalah kedatangan Yesus ini sekaligus kematian kita adalah merupakan kunci yang harus kita ingat. Ya. Jadi demikian. Masih ada pertanyaan ya? Karena nggak bisa masuk ke surga kalau nggak lewat Tuhan Yesus Kristus. Enggak ada yang bisa masuk. Bukan hanya itu, nah. Kalau kita ragu-ragu, kalau tidak yakin, nggak yakin. Seperti banyak orang tua yang aku tanya. Jadi, Opung, kalau meninggal dunia nanti sampainya ke surga, dilihat ya aku. Terus Ya, terus dia bilang gini. Ya, kalau maunya sampai lah. Ya. Jadi yakinnya Opung gitu ya. Jadi masih enggak yakin aku. Masih ragu-ragu. Ragu kan? Maka kita jelaskan. Opung, orang masuk surga itu adalah karena kasih karunia. Jadi surga itu diberikan, kalau kau percaya dalam Yesus Kristus, diberikan dengan cuma-cuma. Saya akan menjelaskan dengan singkat, karena nggak masuk lagi dengan yang panjang-panjang, gitu ya. Jadi mulai percaya iya, percaya, karena dia akan mengampuni dosamu, membuka pintu untukmu, membawamu masuk ke surga. Yakin enggak? Gitu ya. Dengan melotot dia katakan, saya yang lihat, Mak. masih berharap ya. Itu kan, aduh kasihan sekali Opung ini ya. Berapa tahun lagi bergereja, tapi kepastian tidak ada. Kan ini harus menggugat kita sebenarnya. Berapa tahun dia bergereja, berapa pendeta yang pindah, tapi nggak pasti masuk surga. Biarlah renungan ini bisa menghentak kita semuanya, supaya kita betul-betul mempersiapkan diri kita masuk surga. Karena memang kedatangan Yesus itu bukan hanya omong kosong, dia pasti akan datang. Dan bukan hanya Kristen yang menyatakan dia akan datang, agama sebelah pun dia diakui akan datang untuk kedua kalinya. Tapi bukan karena mereka kita percaya, tapi karena kita juga percaya bahwa Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Karena itulah tujuannya membawa kita masuk ke surga. Sebagaimana dikatakan, aku pergi menyiapkan tempat bagimu, di rumah Bapa banyak tempat. Terima kasih untuk Inang bertiga yang telah memberikan waktunya dalam diskusi ini. Semoga diskusi kita menjadi berkat bagi sesama perempuan, warga jemaat, dan ternyata tadi lansia ya. Kita harus bersyukur boleh kita lampirkan ini kepada ibu bapak lansia. Mari kita persiapkan hari-hari terakhir kita, karena hari-hari terakhir ini akan kita buat indah bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa mengingatkan kami agar kami tetap setia menantikan kedatangan-Mu, menjaga diri kami tetap kudus, karena Engkau adalah Allah yang kudus, yang akan menjumpai kami di dalam kekudusan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu memelihara kami dari waktu ke waktu, membangun kesetiaan dan keberanian untuk menyaksikan tentang kerajaan-Mu bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya. Sekalipun kami orang yang tidak begitu berarti Tuhan, tapi karena firman-Mu kami menjadi sangat berarti untuk memberitakan kabar baik ini, bahwa akhir hidup kami bukan di sebuah pekuburan, tapi itu adalah peristirahatan,
di mana Tuhan akan membangunkan kami dan akan mengangkat kami sampai ke tempat-Mu yang mulia, yang penuh dengan kuasa Tuhan. Terimalah doa kami ini yang boleh kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya.